Tapi pertama kali lu terjun, hal yang paling lu kaget tentang industri musik di Indonesia? Royaltinya sih. Kembali lagi guys di Berita Akhir Pekan. Gue Jojo, gue Kevin, dan di sini kita sekarang minggu ini kita ada tamu spesial kita, Teza Sumahendra. Teza Sumahendra anjing. Sunandar. Teza Sunandar, enggak salah dong. Teza Sumendra, what's up man? How you doing bro? Hai Jojo. hai man. Jadi kita panggil lu Good. Teza. Eza. Kakak Teza. Kakak Teza, Nggak, kakak tapi Teza. Tapi variasi nama panggilan apa sih? Gitu. Aduh, langsung. Variasi nama panggilan kamu apa? Terus tiba-tiba nangis, nelfon temennya nangis habis ditipu anjir. Aku paling benci inside joke nih. Enggak, itu lagi viral di ini. Apa? Kan kita ini langsung masuk nih. Enggak, kan ada yang di Instagram kan lo bisa taruh tuh sekarang yang At yours. At yours, yang compile foto-foto kan terus ada yang compile itu compile KTP. Bukan, enggak sampai KTP sih untungnya, tapi compile nama panggilan. Variasi nama panggilan. Iya, jadi kayak ada misalkan gua Kevin, ada yang panggilnya Vin, ada yang panggilnya apa, kan ada yang kayak cuman orang-orang teman dekat doang panggil kita kan. Terus abis itu ada orang yang nipu, nelpon orang ini pakai nama panggilan itu, jadi dikira emang beneran temen dekatnya, ketipu lah, ketransfer berapa duit apa segala macam gitu, viral. So dumb. Sumpah langsung rame, semua orang kayak langsung semuanya langsung bikin konten tentang kayak at yours tuh hati-hati, at yours tuh gini hati-hati, gini nggak boleh, udah personal data and all that shit. I think it's dumb moment aja sih menurut gue. I don't know about you. Kurang teliti aja mungkin. Kayak mungkin banyak orang yang main sosmed tanpa mikirin konsekuensi gitu kali kan, kayak post aja. Enggak, tapi lu pernah nggak di kayak mau di attempt of penipuan kayak gitu? Pernah. Gue juga pernah. Kan? Gue pernah diperas bahkan. Gue mungkin ngungkapin dulu deh. Ini yang paling lucu banget sih. Jadi ini ceritanya gue masih SMA kali ya. So it's kinda like 10 years ago. Masih pakai telepon rumah. Jadi kayaknya gue lagi udah lulus SMA. I think itu gue kan, jadi gue kayak dari Amerika lagi liburan college gitu kan. Tapi kalau lagi di kayak around Juli sebelum liburan, tiba-tiba telepon rumah gue dia angkat kalau gue liburan kan. Jadi tapi kalau sekolah di Indonesia mungkin lagi kuliah kali ya. Dan gitu habis itu telepon rumah gue dia angkat. Ini apa yang namanya Jeffrey jatuh dari sekolah. Yang makanya Iya. kakinya berdarah banget, butuh ke rumah sakit. Ini bisa ditransfer segala nggak? Gue yang kayak diemin, dan itu gue kayak gue ngikutin aja ya. Kerjain balik kali ya. Oh gimana? Jadi dia menyebutkan nama lo. Nama gitu. gue gitu loh, maksudnya. Sedangkan gue nggak angkat telepon gitu. Udah ngomong-ngomong panjang-panjang, suruh transfer, gue play along, gue sosok panik gitu. Sampai terakhirnya gue bilang, oh iya saya yang namanya Jeffrey gitu. Wah, terakhir suaranya keluar. Kuncian tuh. Kata kuncian terakhir kalau udah kalah. Ya. Anjing Cina babi kamu. Tapi lu juga pernah di posisi yang sama. Pernah. Iya sama. Gue kerjain balik. Okay. Kan biasa kan kayak minta kayak gitu kan biasanya kode OTP gitu. Oh, kode OTP ya sering banget. Oke. Kayak dia udah berusaha masuk ke nomor telepon gue. Terus biasanya kita langsung dapat SMS OTP gitu kan. Sebutinnya asal-asalan. Terus dimasukin, kirimin lagi, sebutin asal-asalan gitu sampai akhirnya kok nggak bisa ya? Iya lu gue tipu anjir. Nah, kita terakhirnya ada kata-kata itu juga. Kamu. Oke, kita lanjut ke berita kemarin kan Adele baru aja keluarin albumnya 30. Tapi itu albumnya ada sesuatu yang lumayan aneh dari albumnya, karena pas di Spotify keluar itu lumayan aneh karena itu satu-satunya album yang lu nggak ada shuffle buttonnya. Jadi you need to play. Kalau lu main albumnya itu lu harus dari awal. Kalau lu main track misalnya nggak ada shuffle, jadi lu kalau lu pencet play bisa next bisa. Tapi lu nggak bisa shuffle. Ya, habis itu shuffle kan random kan? Shuffle nggak random, cuman si Adele emang kasih klarifikasi, emang request personally langsung ke Spotify buat kayak enggak, karena ini album gue tuh art gue pengen sampein sesuai urutannya, sesuai yang emang diintensikan buat begitu buat ceritanya. Nah, gue sebagai orang awam pas dengar itu kayak oh ya udah, karena gue nggak, maksudnya gue sebagai orang awam gue cuma dengerin lagunya. Emang segitu pentingnya kah urutan album
sebagai artis tuh urutan album track lu tuh emang sepenting itu pemusik kan? ya bisa Cukup penting sih kayaknya untuk apalagi yang bikin lagunya tuh ada alurnya gitu kan dari track awal sampai track akhir gitu. Biasa itu tuh body of work-nya musisi-musisi gitu. Dari track pertama sampai akhir itu biasanya ada yang emang dipikirin abis ini nyambungnya gimana, ada interlude, ada intro plus segala macem. Yang bikin satu album itu tuh jadi the whole performance gitu. Makanya mungkin make sense kalau misalnya Adele minta dihilangin shuffle-nya supaya orang tuh ikut alur perjalanan cerita albumnya tuh kayak apa. Jadi kayak biar nggak di skip gitu. Sekarang era digital kan kita biasanya lebih memilih lagu yang pengen kita dengerin tanpa akhirnya dengerin semua album. Semua track ya, makanya orang-orang sekarang lebih milih kayak keluarin single gitu. Untuk orang-orang yang mikirin albumnya sedemikian rupa dengan alur cerita, make sense kalau Adele mungkin kayak request jangan lo shuffle, lo harus dengerin ini dari awal sampai habis gitu sih gue lihatnya. Biar orang tahu jalan ceritanya gitu. Tapi maksudnya karena balik lagi emang susah nggak sih buat untuk kayak kasih tahu. Pasti kan kayak lu keluarin lagu lu, barusan lagu lu baru keluar bareng Blue Clear kan Hyperspace. Kayak susah nggak sih sebenarnya buat untuk kasih tahu cerita lu lewat lagu lu. Maksudnya karena banyak orang awam kan yang kayak udah gue dengar lagunya, gue cuma dengar lagu beatnya doang. Gue rasa itu benar personal sih ya, maksudnya ya ini gue menceritakan waktu lu ngomongin itu, gue jadi reminder waktu gue masih SMP, gue dengerin lagu Dewa yang masih si Onca tuh. Lagunya urutan tuh dari atas sampai yang pertama biasanya lagunya jedak jeduk lama-lama makin kelar, melo dan habisnya sekian gitu. Dan maksudnya lagu Linkin Park juga zaman dulu ya, intronya ya biasa cuman kayak jedak jeduk nggak ada vokal, nggak ada apa, terakhirnya juga kayak gitu juga. Jadi kayak emang I think artis ya gue nggak tahu yang gue selama gue dengerin ya itu journey-nya mereka sih. Ada beberapa artis kayak gitu, tapi ada beberapa artis juga yang doesn't give a fuck about that, right? Kayak ini single gue yang enak, mungkin kayak Drake ya udah nggak salah aja, yang penting enak semua gitu kan. Ya kalau misalnya semua, mungkin menurut gue kalau personal semua art yang dibikin dari artisnya mungkin itu personal ya, cuman kan relatable atau enggak tergantung yang denger tergantung ya. Mungkin kan kalau Adele special case, mungkin kalau ada beberapa orang yang minta lu jangan di shuffle, who the fuck are you man? Apa lu anjing gitu. Cuma kalau Adele special case, berapa tahun ya Adele belum keluar album from the last I think 6-7 years. 6 tahunan. 6 tahun, that's quite long. Including Taylor Swift juga udah lama kan gara-gara drama dia kemarin. Ed Sheeran juga akhirnya keluarin lagi setelah berlama-lama juga tuh. Ya habis liburan ya duitnya menipis. Kayaknya gue mesti kerja lagi nih. Enggak, itu gue mau tanya juga. Apakah seorang artis emang kayak gitu? Jadi ketika dia udah dapetin duit, udah sukses, udah panggung di mana-mana, aduh malas-malasan deh. Dan kita habis itu tunggu berapa duit yang nipis, kerja lagi deh, ayo dekat lagi gimana. Gue nggak tahu ya. Mungkin kalau konsepnya dagang iya gitu, pada saat supply lo habis lo harus produksi lagi. Cuman kalau misalnya keseniman mungkin lebih ke takes time gitu kali ya. Ada masa-masanya kayak lo in the mood buat create karya, ada masa-masa lo males banget gitu. Dan mungkin si Ed Sheeran ini salah satu yang kayak udah deh gue udah banyak nintar dulu kali ya gitu. Pada saat gue mau balik lagi ya dia udah punya materinya, dan menurut gue dia kayak nggak butuh duit nggak sih? I mean that's true. Dia udah kayak lu udah terkenal itu kayak oh ya datang ke Indonesia, oh ya udah langsung konser udah langsung habis. Secara dia nggak apa-ngapain aja lagunya di setel di mana-mana dan royaltinya tetap jalan gitu kan. Anjir bener sih. Ya kalau dulu ada royalti ya. Dulu nggak ada royalti, yes bener. Anjir. Dan ya itu sih maksudnya kayak si Adele kayak gimana maksudnya ya orang-orang yang udah kelasnya kayak dia itu udah menganggap music sebagai dia punya apa ya dia punya life ya maksudnya. Udah bukan mikirin gue mau terkenal gara-gara musik, udah ya Adele is Adele gitu, Ed Sheeran is Ed Sheeran. Udah gak butuh franchise udah gak butuh duit juga. Jadi ya gue keluarin aja. Apalagi yang kayak gitu-gitu ya, yang artis-artis yang udah selevel itu yang maksudnya tiap keluarin lagu pasti kita tungguin banget.
Itu yang dua terakhir itu Kanye West sama Drake aja. Itu langsung booming. Salah, kalau Drake kayaknya masih sering deh. Kayaknya tiap dia masih single gitu. Masih sih, iya. Sering single. Masih single masih. Kanye West oke lah. Ya Kanye West yang paling lebay sih. Cuman walaupun dia for Donda gitu, cuman I think Kanye making music benar-benar in the whole 360 sih. Visualnya, bikin hype-nya, fashionnya, dan Kanye is Kanye, bro. Kanye is Kanye, man. Kanye is Kanye sih. Dan gitu waktu nyokapnya mau mati dia masih rekam buat detak jantungnya direkam kan buat kayak jadi intronya. Gue kayak main blown banget, kayak gila. Kayak another level sih dia. Cuman emang biasanya orang genius tuh setengah sama orang gila sih. Gue somehow ngerasa orang jenius pasti ada gila-gilanya. Elon Musk kayak dia nge-tweet apapun terserah anjir. Oh mau Tesla stok gue turun, biarin. Gue nge-tweet langsung naik doge apalah segala macam. That's fucking crazy. Orang marahin gue sama teksnya, gue gak bayar teks, gue jual. Oke, lanjut kita di berita ketiga. Kita ada DKI Jakarta akhirnya menetapkan UMR menjadi Rp4.453.935. Do you guys think it's enough? Bingung ya gue. Iya makanya. Gue nggak tahu ya, karena keperluan orang beda-beda ya. Apalagi gue nggak pernah ngerasain dapat gaji tetap gitu per bulan, dan mungkin 4 juta something lebih udah lumayan cukup dari sebelumnya, karena kan ini naik kan. Tapi gue nggak tahu cukup atau enggak ya, mungkin tergantung lifestyle orang kali ya. Lu kenapa aman banget jawaban lah? Kenapa sih? Karena gue nggak relatable dengan kayak gue nggak pernah ngerasain gaji UMR, terus gue nggak pernah ada di posisi orang yang dapat gaji UMR gitu loh. Nggak, tapi gue penasaran sama lu. Misalnya berapa uang yang sebenarnya ya seorang single, yang maksudnya ya terlepas dari lifestyle. Kalau menurut gue nggak cukup. Terlepas lifestyle-nya lu buang. Terlepas lifestyle ini dari pengalaman pribadi untuk gue bayar kebutuhan pokok per bulan ya. Iya. Itu nggak cukup. Emang biasanya lu keluarnya apa aja? Listrik, terus gue bayar kosan, terus gue bayar internet. Wah anjing, iya sih. Terus gue bayar air, terus gue punya peliharaan kayak kucing, terus kayak segala macam kebutuhannya. Terus ada lagi kayak mobil gitu kayak. Jadi servisnya, bensin apalah segala macam, parkir gue harus bayar juga gitu. Ada kayak gitu-gitunya, dan menurut gue 4 juta sekian itu tuh nggak cukup buat gue gitu. Oke. Dan gue mungkin dari sisi perusahaan. Boleh. Kebetulan orang tua gue kan pabrik kan. Jadi we had 5.500 karyawan gitu. Dan mungkin ini yang kadang-kadang kita nggak terekspos dengan media gitu kan. Maksudnya kan waktu lagi COVID yang paling menderita sebenarnya tuh perusahaan. Karena perusahaan tuh almost hilang 70% of the revenue. Karena ketika ada karyawan kena COVID, pabrik mesti tutup, mesti hilang. Jadi kayak banyak apa jadi 70%. Sedangkan gaji kita mesti bayar full. Kita nggak ngurangin gaji bla bla bla. Ya itu satu things. Tapi yang paling mesti ketahuin, anggap deh gak ada COVID dah. Anggap tidak ada COVID. Kalian jangan lupa bahwa karyawan itu dapat lemburan juga. Jadi mereka itu rata-rata kerjanya tuh kalau di pabrik gue itu 3 shift. Karyawan karena mereka kerja tuh 8 jam. Biasanya kalau gue masuk jam 8, mereka pulang jam 3. Jadi maksudnya mereka bisa kerja istilahnya kayak punya penghasilan side job lah, gimana, ataupun mereka bisa lembur. Itu yang gue bilang, lembur itu yang bikin kind of makes a good money. However, kalau gue compare sama orang-orang, maksudnya kalau kita lihat actualnya gitu, emang gaji buruh kayak gitu-gitu emang tidak diperuntukkan untuk long term, ngerti gak sih? Itu diperuntukkan untuk orang yang baru SMK lulus, yang kerja. I guess you work for 5 or 6 years and then you move on gitu loh. Lu udah cukup nabung, lu kerja ke jenjang berikutnya. Karena setahu gua juga, ya ini juga di pabrik gua juga, karena usually kalau lu kerja UMR gitu, lu cuman dikasih kontrak 2 tahun. Jadi kontrak pertama kalau lu bagus lu kasih kontrak 2, habis ketiga kalau lu nggak tetap,
you let go. Itu emang udah standar standarnya begitu. Emang harus dibikin gitu. Jadi kalau lu mau continue lagi, lu either tetap atau lu mesti pindah. Gue karena tuh nyantolnya di otak gue tuh sekarang terutama mungkin ya karena balik lagi gue gak ada pengalaman, gue gak pernah di posisi ini juga nggak nerima UMR apa segala macam kan. Tapi yang pengalaman gue langsung adalah di mana teman-teman gue yang fresh grad dari kuliah, dari kuliahnya kuliah swasta lagi kan, udah keren apa segala macam, tiba-tiba masuk ke kerjaan cari kerjaan di Jakarta, terus tiba-tiba dapat gaji 5 juta marah-marah. Ya baik lagi sih sebenarnya yang kayak gitu kan menurut gue adalah your skills gitu loh. Maksudnya untuk pertama-tama untuk orang muda dan segala macam. I guess the most important thing jangan lihat duitnya dulu, tapi lihat experience-nya dulu. Tapi lu percaya itu nggak sih? Lu percaya kalau lu tuh apalagi pas awal-awal lu harus cari experience dulu sebelum lu cari duitnya. Karena kan banyak yang sekarang ngomel kayak kalau jadi experience dulu mah lu nanti dimanfaatin. Lu makan padahal harusnya kan lu nggak di value segitunya apa segala macam gitu loh. Gue setuju sih kayak cari experience dulu kayak gimana lu bisa marah pada saat lu dapat kerjaan pertama dengan gaji 5 juta terus lu udah marah-marah lu kayak alasan apa yang bikin lo marah kalau misalnya lo nggak punya comparison gitu. Ini nggak punya proven status ini kerjaan pertama lo gitu, kenapa lo marah kalau misalnya lo sebelumnya udah dapat gaji yang lebih besar mungkin lo bisa marah gitu. So itu yang menurut gue karena kalau gue berkaca lebih mundur lagi mungkin Kevin juga tahu waktu gue bikin USS. First time kita bikin USS sebagai media juga, kita dapat klien-klien itu boro-boro kita dibayar. Kita dipinjemin baju, ingat loh, bukan dikasih loh, dipinjemin baju sama klien, habis itu suruh balikin lagi. So, karena menurut gue portfolio lebih penting daripada uangnya di saat itu. Kayak portfolio itu kayak investment jangka panjang lah. Kita kasih yang terbaik biar klien juga happy. Ya, gak nyangka juga dalam 4 years USS bisa kayak gini. Ya, I think that's the point yang istilahnya kalau gue jelasin kenapa experience lebih penting karena dulu pun gue waktu memulai bisnis, I think all my clients yang mereka kasih bukan kasih uangnya tapi kasih gue experience supaya ketika gue udah berhasil, gue pajak ini sebagai portfolio gue ya gue jualan ke klien. Jadi gue kelanjutnya, gue udah ada klien ini loh. Itu mereka jadi kayak, udah. Iya, make sense. Experience bikin lo jadi tahu value lo seberapa gitu kan. Right. Supaya lo kedepannya kayak tahu lo harus digaji berapa dan lo punya kemampuan seberapa gitu. Enggak, tapi enggak kita. Gue pengen langsung lanjut ngomongin Teza. Boleh loh. Enggak, kita lanjutin ngomong sebagai pemusik. Sebagai pemusik. Iya, sebagai pemusik lo dapat duitnya kayak gimana sih? Apakah kayak tadi lu bilang lu nggak ada dapat gaji bulan, lu nggak dapat gaji bulanan tetap gitu loh. Emang pemusik tuh dapat duitnya gimana? Iya dong, jelasin dong. Ada royalti sih tetap. Cuman other than that musisi tuh rely sama gigs of air. Iya. Terus pas kemarin pandemi kan kayak nggak bisa, akhirnya di timeline gue banyak sih teman-teman yang akhirnya dagang gitu. Terus yang jualan tanaman gitu, yang musisi-musisi yang akhirnya kayak trying to survive banting setir. Salah satunya gue juga jual cocktails gitu. Oh ya, lu jual cocktails? Gue sempet jual cocktails gitu. Jual miras. Itu haram. Itu haram. Kita udah bagus-bagus namanya koktail kan. Kita bagus dia ditekanin lagi di miras si anjing. Jadi gitu sih. Cuman apa ya? Mungkin ada teman-teman yang musisi juga yang kayak reguler di kafe-kafe itu yang gue lakukan dulu gitu buat survive hari-hari gitu. Itu sih gig of air itu sih. So ya lanjut kayak tadi, misalnya kita balik pertanyaan tadi, maksudnya ini kan sekarang udah goes to you ya. Misalnya kalau lu lihat musisi yang kayak baru kencur gitu udah minta gignya mahal, mungkin itu yang menjadi kalau ada anak yang udah dapat gaji 5 juta baru masuk udah marah-marah. Ada juga yang kayak pemusik yang baru masuk, duitnya segini tau kayak gitu. Apa jarang lu lihat orang? Jarang sih. Kayaknya kalau musisi itu tuh emang selain kita sadar industrinya di nomor 2 kan ya. Jadi emang dari awal terjun juga kita udah punya ekspektasi yang sangat rendah gitu loh. Kalau misalnya dibayar segini ya udah, karena yang memutuskan gue terjun ke musik karena gue suka sama bidangnya gitu loh. Bukan karena duitnya dulu gitu. Cuman kayak makin kesini ya semakin realistis ya kita butuh dua-duanya gitu kan. Dan menurut gue kayak musisi-musisi yang baru mulai pasti mereka nggak mikirin duitnya dulu. Karena mereka suka dulu. Mereka suka manggung dan mereka suka bermusik gitu loh. Mau nggak dibayar pun yang penting gue manggung gitu. Nggak, kalau di
Amerika kan kayaknya American Dreams kan istilahnya semua orang bisa jadi rockstar tuh jadi lu bisa rockstar gitu. hidup gitu loh. Kalau di Indonesia seems hard ya, kecuali ya emang lu jadi penyanyi lagu yang mainstream banget, bener gak sih? Iya. Tapi se-mainstreamnya penyanyi di Indonesia nggak, kayak gue masih ngerasa kayak lu kayak nggak akan bisa sekaya Drake, sekaya Kanye West gitu kan. Karena kan menurut gue ya, asumsi gue dari pertama kali gue kenal lu tuh you're very indie lah. Itu anggapan gue ya. Anggapan gue tuh lu you're very indie, dan a lot of indie musician kayak lu, Adrian Khalif, Pamungkas, Kunto Aji, semuanya segala macam. It seems like there's a divide, ada perbedaan gitu loh antara musisi indie nih dengan musisi yang kayak Rizky Febian, Marion Jola, siapa gitu. Menurut gue tuh kayak ada kayak dua dunia berbeda gitu loh. Lu dari ini kan dari luar, dari dalam sendiri lu merasa ada yang beda gitu nggak sih, atau sebenarnya enggak kok, gue biasa WhatsAppan juga sama mereka gitu. Ada sih, ada maksudnya kayak ada karena listenersnya ini yang akhirnya membedakan gitu loh, yang ngerasa gue kiri banget, gue kanan banget gitu kan. Sebenarnya itu, cuman kan at the end of the day mau yang kiri atau yang kanan, let's say misalnya Pamungkas gitu ya, menurut lo itu dia indie kan? Pada saat dia terkenal dan jadi mainstream, apakah dia ada di kanan? Iya. True. So nggak ada orang yang mainstream. True. Ketika duit datang, ya duit berbicara, bener gak sih? Iya, maksudnya gitu, kayak menurut gue listenersnya aja yang jadi classified gitu. Iya. Tapi kan lu bilang sendiri, lu aja merasakan juga. Gue merasakan karena memang listenersnya membentuk itu tuh jadi seperti itu. Gitu. Tapi lu bilang lu kiri atau kanan sekarang? Nggak tahu gue. Bahkan gue terjun ke industri, gue baru tahu kalau ternyata ada kiri ada kanan gitu. Yang padahal gue mikirnya gue cuma pengen nyanyi nih gitu. Pas udah terjun ke industri, gue tahu bisnisnya ternyata kayak ternyata gini ya. The more you know, the more you don't know anything, man. Tapi pertama kali lu terjun, hal yang paling lu kaget tentang industri musik di Indonesia? Royaltinya sih. Maksudnya kayak logo kecil banget. Loh kok cuma segini anjing? Gue gak tahu sih, karena kayak gue belum sedigging itu. Sedigging itu kayak kenapa bisa sampai nggak nutup kayak gini gitu loh. Gue belum sampai ke situ kayak mempelajari itu. Bagaimana lu mencukupi, maksudnya apalagi kita tahu musician itu punya lifestyle. Lu mesti invest on your lifestyle. Kan tadi makanya gue bilang kan, lu suka fashion atau enggak. Dan bagaimana supaya itu nutupin your ends gitu loh. Maksudnya kalau sebagai musisi aja kadang-kadang juga nggak mencukupin hidup lu, bener gak sih? Jokes on you, I have no lifestyle. Gue cuma di kamar doang soalnya. Enggak, sekarang tuh Teza tuh jadi ini cuy, jadi DJ TikTok. Sumpah lu. Lu kan di TikTok ke DJ kan? Gue iseng gitu. Karena selama pandemi kan gue emang gak pernah kemana-mana kan, gue jarang keluar gitu. Keluar kalau misalnya ada event, terus kayak sesekali ya paling makan gitu. Makanya prinsip gue tuh nggak cuan nggak keluar gitu. Oke. Nah selama pandemi makin kayak nggak bisa kemana-mana, akhirnya gue nyoba beli portable DJ mini gitu. Terus gue nyoba terus kayak seru kali ya buat joget-joget online gitu. Terus gue memilih TikTok. Ini ke kanan nih, ini ke kanan keluar. Udah kanan udah keluar. Pandemi udah bikin kanan full berat. Dulunya kiri, kanan. Iya, karena gue mikir kayak gue pengen joget tapi gue gak mau sendirian gitu loh. Tapi gue gak mau keluar. Akhirnya gue online aja di TikTok. Dengan berharap kayak ya udah ada yang nonton, bagus, nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Viral nggak? Lo gue sih viral, orang gue aja sampai ketemu di ini gue. Oh iya. Cuman ya gue mikirnya gitu, karena gue mikirnya kayak kalau TikTok kan platform baru ya, orang-orangnya juga pasti yang usernya juga baru gitu, karena banyak orang yang masih irritated sama TikTok, apalagi anak-anak IG gitu. Ya gue ngerti, cuman back again, gue sekarang udah nggak. Dulu gue kayak gitu, 2 years ago gue nganggap TikTok tuh kayak sama. Apaan sih TikTok? Apaan sih cewek joget-joget? Enggak, cuman kayak lately gitu ada satu musisi yang gue lihat, dia gara-gara dia selalu
nge-cover lagu kayak misalnya kayak gini, siapa yang lagunya Billie Eilish di cover? Aston. Iya, Aston itu yang apa? Yang ya mungkin lu bisa nyanyi kali ya, yang Nyanyi dong. Nggak bisa nyanyi masalahnya. Nyanyi. Nggak bisa. Cuman maksudnya gue ngeliat itu, I think TikTok is a great platform. Maksudnya gue coba mau kasih tahu dulu bahwa ketika lu berkreasi dan di TikTok dan orang suka, boom, your life is changed gitu loh. Dan I think you should try gitu loh. Maksudnya si Aston itu ya kayak lu bilang kan, dia meledak gara-gara dia nge-cover lagunya Billie Eilish. Dia bilang, what if Billie Eilish punya lagu jadi R&B gitu. Oh iya. Dan jadi gila banget, dan gue lebih ngerasa itu lebih bagus daripada lagunya Billie Eilish. Karena R&B. Sama emang mukanya emang keren sih, bangsat sih. Enggak, menurut gue musisi bisa sukses kalau mukanya keren kayak dia. Kalau gue enggak. Kan lu bukan musisi, Jack. Kan lu bukan musisi. Beda, bisnisnya. By the way, Gorillaz tuh nggak ngasih muka loh. Gorillaz tuh animasi loh, dia sukses tau. Tapi kan ada mukanya. Animasinya keren. Karena ada mukanya. Ya gue enggak. Sekarang contoh kayak gini. I really suggest kalau emang music is your thing, I think TikTok is a great platform di mana lu kayak, ya itu gue demen banget ngeliatin di TikTok ya, istilahnya either lu cover, kalau lu ngerasa lu emang ada bakat, emang lu di sini ada ini ya, I mean explore TikTok more, explore how the people get it, karena maksudnya bayangin aja, gue nggak pernah ngeliat nih Aston siapa nih si orang bule yang cover lagu, tiba-tiba when they play, bini gue aja sampai kayak anjir suaranya bagus banget, bukannya kan ada kayak Justin Bieber lagi. Iya emang kampret sih. Cuman gue kayak shit, this guy can sing gitu loh. And buat mungkin saran dari gue semua, semua musisi-musisi yang lagi struggling, there's some platform, nggak harus TikTok juga, cuman TikTok I think one of the best apps yang dimana lu bisa tunjukin karya lu, yang kayak balik lagi kan, you want a listener, you want exposure, and TikTok is a great apps for that. Cocok jadi apa label manager cocok sebenarnya. Publicist mau jadi publicist. Bro, gue nggak pernah nggak ngejualin orang. Sekarang yang gue jual sama gue selalu sold out. Tapi one more question, karena jujur gue pertama kali lihat lu adalah di tahun 2000. Suruh dia nyanyi dong. Nanti. Di tahun 2015 cuy. Lu waktu itu main di pensi gua, di pensinya kampus gua. Gue inget di Gading Serpong, di SMS-nya lu main. Gue inget banget, gue undang, terus habis itu lu kayak, oh iya budgetin nego boleh ya, boleh. Oh ya oke, sip, langsung aja. Undang lu sampai sekarang, maksudnya sampai sekarang di mana yang lu kayak udah terkenal gini. Udah maksudnya apa ya? Bahkan sampai di lu ngobrol sama Iyas aja lu bilang kalau lu tuh merasa apa one hit wonder. Kayak one hit wonder. Why? Iya kan? Nah maksudnya that's what I'm asking, kayak menurut lu tuh dari lu dulu sampai sekarang di posisi sekarang lu apa melewati pandemi yang segala macam, lu tuh menurut lu posisi lu sekarang di mana sih, kayak lu menurut lu lagi di fase apa di hidup lu? Fase yang gitu aja sih. Gue ngerasa kayak hidup gue tuh kayak di flatline gitu, di situ aja terus. Jangan gitu. Dong. Tapi emang itu tuh apa ya, happen karena emang effort gue yang nggak gimana gitu loh. Okay. Jadi kayak gue tahu pada saat gue nggak segitu put effort on this, ya lo nggak akan bisa menjulang gitu. Jadi kayak apa yang gue lakukan ya gue juga tak sadar konsekuensi kalau efeknya akan gitu aja gitu. Unless lo mau put effort, lo keluar dari zona nyaman, lo struggling, that's how. Gue ngerasa gue ada di flatline but no complain gitu. Oke. Jadi kayak kayak emang gue segini dan ini zona nyaman gue, ya mungkin ya jalanin aja gitu. Cuman mungkin yang bikin bertahan adalah konsistensinya kali ya. Lo harus apapun yang lo kerjakan kayak harus konsistensi. Mau ngantor kayak musik kayak apa gitu. Mungkin dong semakin gue penasaran, satu figur artis musician yang benar-benar influence lu banget. Siapa ya? Gue tuh suka banget sama D'Angelo sama Maxwell gitu. Shit man, itu siapa? Gue juga gak tau sih. Gue dengerin Cina Kota aja. Gue juga gak tau. Terlalu ke kanan. Namanya terlalu berat anjing. Maxwell. Emang lu tau? Lu tau gak? Realize itu. Yang mana? Coba gue gak tau. Coba ulang. Coba. Iya kan siapa tahu orang kayak gitu.
yang terkenal apa ya? Oh, whenever, baby. Wah anjing R&B banget, gak tau gue. Cuman berarti lu bener-bener R&B banget ya suara lu. Gue dengerinnya iya. Dari SMP tuh gue emang digging lagu-lagu R&B gitu. Cuman outcome-nya gue nggak tahu ya. Outcome-nya mungkin somehow ada orang yang bilang pop, ada yang bilang jazz gitu, ada yang bilang R&B. Gue nggak peduli sih. Cuman yang gue dengerin memang kebanyakan R&B gitu. Nice. Oke, sebelum kita ke segmen terakhir, ini ada berita terakhir. Oke. Berita terakhir kalau ternyata HP-nya Rizky Bilar hilang. Itu berita. Masuk ke berita. Thank you infonya kak. Terima kasih. Oke. Segmen penutupan. Kita biasanya selalu every weekend, kita setiap syuting, setiap minggu kita selalu minta buat untuk minta rekomendasi di minggu itu. Jadi lu mau rekomendasiin film kayak rekomendasiin film yang nonton, karya lu kayak makanan yang lu pesen di GoFood, di Gojek, di Grab, dimanapun terserah. Rekomendasi lo apa? Mungkin gue mulai dari Jejo dulu. Ya, jangan dulu. Gue jangan mau setelin lagunya. Oh, setelin lagi. Oke. Gue dulu. Kalau gue pengen rekomendasiin Let's Not Talk Too Much karena channel featuring Teza sama Hendra. Sumpah nggak, tapi gue jujur. Itu keluar tahun kemarin kan, 2020 kan? 2020 ya. Itu bagus banget Pak. Jujur itu bagus banget. Gue suka banget. Video klipnya everything bro, that's fucking amazing. Lu harus lihat. Lu yang nggak tahu Teza sama Hendra, lu harus nonton sih, itu gila, di game changer aja. Shout out to Kara. Oke nih kalau gue ya tadi yang buat kalian yang belum dengerin, ini sepercik lagunya si orang yang cover dan blow up di TikTok. Dan dia bilang this is change his life. Oke. Siapa namanya? Aston. Oh. 30 detik aja ya. Ya maksudnya dia itu yang gue bilang ya, maksudnya buat artis-artis yang lagi struggling, we know, but please keep creating lah, keep producing, keep creating. Gue bilang lu juga bisa lo bikin konten kayak gini loh. Jadi kayak lagu-lagu Dewa atau lagu-lagu bule, lu bikin R&B. Bukannya maksudnya mengcopy, but you can try, you can produce your own, and hopefully it's pop up. Ketika pop up, lu mesti remember idenya JJ. Anjing, minta royalti juga sih bangsa. Oke, kalau lo rekomendasi lu ya? Apa ya, gue mau rekomendasiin lagu sendiri tapi boleh. Dia baru keluarin ini Hyperspace. Ya gue kebetulan baru ngeluarin single bareng Blue Clear. Hyperspace. Gue juga ngeluarin single kemarin, single sendiri. Forever judulnya. Apalagi ya, sama bisa didengerin di mana? Di semua music platform digital, Spotify segala macam. Semuanya ada. Apa lagi ya? Film kali ya? Film. Gue kemarin baru nonton The Medium, bagus. Oh, gue nggak berani sih itu. Horor kan? Horor kan, nggak gue. Lo nggak suka horor? Gue nggak suka. Cuman sukanya kalau ada cewek sebelah gue yang ketakutan, aku pelukin gitu loh. Ya kan? Ada tugas. Kalau gue nonton itu sendirian, gue ketakutan sendiri bro. Ngapain, gak guna, gak ada efeknya gitu loh menurut gue. Gitu. Ya, horor sih, cuman ini lebih ke disturbing scene gitu. Which is gue suka. Disturbing scene itu gimana? Lo pernah nonton Hereditary nggak? Iya. Gila, ya, mirip-mirip gitu deh. Yang dia nonton, dia suka semuanya tuh kiri semua. Gini loh. Gue kayak nggak relate. Gue nggak relate bro. Itu ada di bioskop gitu, ada di CGV gitu loh. Iya, terkenal. Rame itu, sumpah itu bagus. Oh itu bagus. Bagus bukan ini bagus. Cuman gue nggak berani nonton aja, sama nggak punya cewek buat nonton bareng aja maksudnya. Yeni ada. Jadi buat kalian yang mau nonton dengerin lagunya Doi bisa. Forever. Teza Sumendra bener. Bisa ada di linknya sini di bawah. So make sure kalian check it out. And gue Jejo. Gue Kevin the People. Gue Teza. Dan see you next time di Berita Akhir Pekan. Thanks man. Thank you. Thank you Zah, thank you man.